Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam kenal, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Emilia Nadira Satiti, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Saat ini saya terdaftar sebagai dosen tetap program studi Diploma 3 Kepariwisataan Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta. Pada saat ini saya juga terdaftar sebagai dosen eligible dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Saya akan menampilkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sumber Daya Manusia atau Manajemen Sumber Daya Manusia pada bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah MSDM MKK P601 untuk semester 6. Deskripsi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini membahas berbagai aspek tentang pengelolaan dan perencanaan manpower di lingkungan organisasi. Materi kuliah ini sendiri membahas mengenai teknik perekrutan tenaga kerja, analisa kebutuhan jabatan, teknik kepemimpinan, pengembangan sumber daya manusia, mengenal juga tentang kompensasi, mengenal stres kerja dan pengelolaannya di dalam organisasi. Untuk materi perkuliahan, saya lakukan melalui tatap muka langsung di dalam kelas, ruang seminar, aula kampus, dengan menggunakan media YouTube yang sudah tersedia di televisi atau di Smart TV yang sudah menjadi fasilitas di lingkungan Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta. Hal ini saya lakukan untuk mempermudah penerimaan dan visualisasi kepada mahasiswa di dalam penyerapan ilmu dan informasi tentang mata kuliah yang saya berikan mengenai pengelolaan manajemen sumber daya manusia. Saya akan memperkenalkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah saya antara lain: mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia mulai dari perencanaan sampai dengan keputusan. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan dan menerapkan etika dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia. Kemudian mahasiswa bisa mengambil keputusan dengan prinsip-prinsip manajemen pada sumber daya manusia. Kemudian pada CPMK yang keempat, mahasiswa dapat menggunakan model manajemen sumber daya manusia yang efektif di dalam pengelolaan MSDM. Untuk CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu di dalam manajemen sumber daya manusia pada era globalisasi. Capaian pembelajaran lulusan atau yang kita kenal sebagai CPL program studi ini antara lain adalah mahasiswa mampu memberikan pelayanan prima di dalam operasional hotel, baik itu kantor depan hotel, tata geraha, pengelolaan kue atau baking pastry, dan pengelolaan makanan dengan memperhatikan tentang pengelolaan sumber daya manusia. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial terhadap masyarakat, organisasi, serta lingkungan kerja. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, melakukan supervisi, evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan atau dibebankan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap suatu kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, mengelola, mengembangkan, dan memutuskan apa yang harus ia lakukan di dalam organisasi. Untuk materi pembelajaran yang saya sajikan selama 14 kali tatap muka atau 1 semester adalah yang pertama, mengenai pertemuan pertama saya akan membahas mengenai pengertian manajemen sumber daya manusia. Pada pertemuan yang kedua saya akan membahas mengenai perencanaan sumber daya manusia. Pada pertemuan yang ketiga saya akan membahas mengenai analisa tugas dan jabatan. Pada pertemuan keempat akan dibahas mengenai pengadaan SDM.
Pada pertemuan kelima akan membahas mengenai pelatihan dan pengembangan SDM. Pada pertemuan keenam akan membahas mengenai perencanaan karir. Pada pembahasan ketujuh atau pertemuan yang ketujuh akan membahas mengenai pemberian kompensasi. Kemudian untuk pertemuan yang ke-8 akan membahas mengenai kepuasan kerja, pengelolaan stres, dan disiplin kerja. Untuk pertemuan yang ke-9 akan dibahas mengenai kepemimpinan. Pertemuan yang ke-10 membahas mengenai hukum perburuhan. Pertemuan yang ke-11 akan membahas mengenai penetapan kebijakan yang adil. Pada pertemuan ke-12 akan membahas mengenai motivasi kerja karyawan. Pada pertemuan yang ke-13 akan membahas mengenai pemutusan hubungan kerja. Pada pertemuan yang terakhir atau yang ke-14 untuk tatap muka akan membahas mengenai hubungan bersama industrial. Kriteria untuk penilaian itu sendiri dalam manajemen sumber daya manusia untuk mata kuliah ini saya mengambil bahwa absensi memiliki bobot 10%. Kemudian untuk tugas memiliki bobot 20%. Untuk UTS memiliki bobot 30%. Sementara untuk UAS memiliki bobot 40%. Sehingga apabila ditotal ini bertemu dengan angka 100%. Untuk media pembelajaran saya sendiri selama mengampu pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia melalui RPP-RPS, tugas dan juga audiensi bersama mahasiswa. Baik, untuk selanjutnya marilah kita menyimak video pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia pada pertemuan ke-9 dengan judul kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat sore anak-anakku yang tersayang. Sampai ketemu lagi pada kelas manajemen sumber daya manusia pada sesi ke-9. Pada sesi ke-9 hari ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan. Sebelum kita masuk ke dalam bab, marilah kita mulai dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Baik, anak-anakku semuanya, pada minggu yang lalu kita telah belajar pada pertemuan ke-8 adalah mengenai kompensasi. Ya, kompensasi. Nah, sekarang pada pertemuan ke-9 kita akan belajar mengenai kepemimpinan. Dalam manajemen sumber daya manusia, kepemimpinan itu penting. Ya, tentu menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah. Antara lain dia harus memiliki jiwa leadership atau jiwa kepemimpinan. Ada yang di sini pernah punya pengalaman menjadi seorang pemimpin? Bisa tunjuk jari? Afi. Di mana? Jadi Pinru, dari SD, SMP, SMK. Oke, jadi Pinru. Kalau jadi pemimpin kira-kira apa sih yang harus dipunyai? Harus tegas. Tegas. Mempunyai jiwa kepemimpinan. Terus juga apa ya namanya? Bisa mengatur anggarannya. Oke. Garis besarnya adalah menjadi seorang pemimpin harus mampu atau memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain. Gitu ya. Jadi mempengaruhi orang lain itu tidak mudah. Kita harus punya karisma, daya tarik yang membuat orang tunduk atau mau mengikuti apa yang kita mau atau kita arahkan. Nah, hal itu yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum kita masuk ke lebih detail lagi, kita lihat dulu di layar anak-anakku semuanya. Kita lihat dulu mengenai kepemimpinan secara garis besar. Ini dikatakan adalah seni atau proses yang mempengaruhi sekelompok orang. Ya, kamu jadi pemimpin, kalau nggak ada yang dipimpin, jadi pemimpin nggak? Nggak dong. Artinya kalau kamu jadi leader atau jadi pemimpin harus ada masanya, masa atau bawahan. Ya, jadi ini dikatakan seni. Kenapa dikatakan seni toh, Bu? Jelas, karena di dalam memimpin seseorang tidak mudah. Ada seni yang membuat atau seni di mana harus dimiliki seseorang tersebut skill untuk mempengaruhi, skill untuk memahami.
Ya, kemampuan untuk mengerti, kemampuan untuk mendengarkan, kemampuan atau insting yang tajam ketika dia mengambil keputusan. Ya, jadi pemimpin itu nggak gampang. Ketika dia mengalami dihadapkan dalam suatu permasalahan, dia melihatnya kacamatanya harus objektif. Ya, pengambilan keputusan secara cepat, tepat, akurat itu harus dimiliki seorang pemimpin. Makanya di situ dinamakan atau dikatakan adanya seni atau proses. Ya, kemudian tujuannya apa sih? Tentu tujuannya adalah mempengaruhi orang untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Tadi Ibu sudah sampaikan. Ya, mari kita lihat lagi selanjutnya. Nah, kepemimpinan ini juga memberikan suatu makna gitu ya terhadap usaha kolektif, upaya kita untuk membuat orang lain mengerti visi dan misi kita, sudut pandang kita. Ya, namanya pemimpin itu kan harus punya tujuan. Ya, punya tujuan, punya visi misi. Gak mungkin kan seorang pemimpin gak punya visi misi dan tujuan. Organisasi itu kan punya tujuan. Nah, seorang pemimpin pasti akan mengarahkan Anda, mengarahkan kita semua untuk mencapai tujuan. Strategi-strategi yang disampaikan atau strategi-strategi yang diminta atau diberikan kepada Anda tujuannya adalah satu, mencapai tujuan. Paham? Dimengerti sampai di sini? Next. Oke, ada beberapa teori kepemimpinan. Di sini ada teori genetis, sosial, ekologis. Saya akan membahas dulu nih terhadap teori genetis. Pemimpin atau orang yang menjadi pemimpin itu orang dilahirkan dengan bakat kepemimpinan. Setuju nggak? Itu genetis. Semua orang bisa jadi pemimpin, tapi tidak semua orang bisa memimpin. Ya, kelihatan kok cara dia bicara. Pemimpin itu kelihatan, caranya dia bicara itu akan melihat atau menunjukkan dia cerdas atau tidak. Gestur tubuh itu sudah tidak bisa dibohongi atau dikamuflase. Seorang pemimpin yang baik biasanya gestur tubuhnya bagaimana? Tegap, meyakinkan, betul nggak? Kalau ngomong pasti lugas, tegas. Tidak mungkin ada seorang pemimpin yang pagi ngomong A, sorenya ngomong B. Artinya adalah pemimpin harus konsisten. Coba kalau pemimpin nggak konsisten, kacau pasti anak buahnya yang di bawah. Ya, oke. Kemudian teori sosial. Orang bisa menjadi pemimpin jika diberikan pendidikan dan pengalaman. Ini juga ada. Ya, jadi pemimpin itu nggak serta-merta dia lahir terus otomatis jadi pemimpin. No. Ya, pemimpin itu ada karena dia terbentur dan dibentuk. Maka ada yang namanya dalam manajemen sumber daya manusia itu kepemimpinan itu adalah proses mengkader. Ya, kalau hari ini saya sudah menjadi pemimpin, maka saya harus mengkader wakil saya. Next periode dia harus jadi pengganti saya. Artinya kita nggak boleh pelit ilmu, kita harus sharing knowledge itu penting banget. Ya, jadi bukan terus kita pinter sendiri, kita mengerti sendiri, menguasai sendiri, tapi ketika kita sudah selesai masa periodenya, kita baru mulai mengkader, itu terlambat. Ya, itu membuat tujuan organisasi tidak tercapai. Ya, jadi waktu timing yang pas itu adalah ketika kamu jadi leader, ketika kamu jadi pemimpin, yaitu adalah proses kesempatan kamu mengkader di bawahmu. Ya, sekali lagi, jadi pemimpin tidak mudah. Harus memiliki jiwa yang besar. Ya, siap kapanpun untuk diganti. Karena pasti ada yang namanya siklus ya. Siklus itu kehidupan roda berputar. Pasti ada yang namanya orang-orang baru, orang-orang yang lebih mengerti, orang-orang yang lebih paham. Kita harus siap dengan kondisi apapun. Kemudian ada teori ekologis di mana adanya gabungan teori genetis dan sosial di mana seseorang menjadi pemimpin itu butuh bakat. Ya, meskipun di dalam bakat pasti ada harus diasah, membutuhkan pelatihan-pelatihan. Ya, kenapa kok di dalam kepemimpinan itu ada seminar leadership? Ada lagi yang namanya TOT untuk leadership. Ada lagi coaching klinik untuk leadership. Tujuannya, manfaatnya untuk apa? Membentuk kepemimpinan. Oke, sampai di sini dulu. Adakah yang mau bertanya?
Oke, namamu siapa Mbak? Perkenalkan, nama saya Yuni Lestari. Saya mau bertanya Bu, apa sih Bu karakteristik kepemimpinan yang efektif di dalam dunia pariwisata saat ini? Oke, baik, saya akan jelaskan bahwa apa sih Bu kepemimpinan atau karakteristik kepemimpinan yang efektif yang sekarang ini begitu ya di industri pariwisata ini harus dimiliki oleh seseorang. Yang pertama haruslah dia adaptif. Tahu nggak adaptif apa? Gampang beradaptasi. Betul sekali, gampang banget untuk beradaptasi. Kita tahu ya pariwisata ini kan sekarang perkembangannya pesat. Pariwisata zaman dulu sama pariwisata zaman sekarang bedanya luar biasa. Ya, kita harus mampu mengetahui dan siap menerima pembaharuan atau kebaruan. Itu adaptif. Kedua, terbuka terhadap masukan orang lain. Terbuka dengan program-program pariwisata yang baru. Yang terakhir adalah dia mampu atau menguasai berbagai macam kemampuan terlebih regulasi pemerintah. Ya, jadi pemimpin ini kan terakhir atau orang yang memang harus mengambil kebijakan dan keputusan. Nah, pengambil kebijakan dan keputusan itu dalam sumber daya manusia tidak boleh berlawanan dengan government, betul nggak? Benar. Nah, coba deh kalau kamu jadi manajer sumber daya manusia atau HR manager, Disnaker punya kebijakan bahwasanya maksimal untuk karyawan kontrak misalkan ya itu 5 kali kontrak ya, terus kamu tiba-tiba bikin kebijakan sendiri secara pemimpin itu ya, biarin aja Bu 10 tahun misalkan, artinya kamu melawan kebijakan pemerintah, pasti akan ada akibatnya ya. Akibat yang paling fatal adalah pencabutan izin operasional instansi yang kamu pimpin. Ya, maka karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah adaptif, terbuka dengan masukan, wawasan, begitu ya, dan paham untuk dan tunduk terhadap regulasi pemerintah. Nah, selain itu banyak lagi sebetulnya, nanti skill bisa diolah, gitu ya, karisma bisa dibentuk. Gitu ya, penampilan ini wajib karena kamu setinggi apapun pendidikanmu, sepinter apapun kamu, public speakingmu sebagus apapun, kalau penampilanmu tidak mendukung, orang nggak akan respect sama kamu, betul nggak? Orang ketemu kita, respect sama kita itu kan pertama kali yang dilihat apa? Penampilan. Nggak mungkin dia akan nanya nama, itu nggak mungkin. Orang nanya nama, orang mengenal kita pertama kali dia butuh respect, dia harus respect dulu kan. Dan cara menarik orang supaya respect sama kita adalah penampilan. Itu sudah harga mati. Begitu? Terjawab? Terjawab. Oke, terima kasih. Ada yang mau tanya lagi? Silahkan. Perkenalkan, nama saya Zugraf Nabila. Izin bertanya, bagaimana sih Bu seorang pemimpin dapat membangun budaya kerja yang positif di lingkungan kerja pariwisata seperti resort atau travel agency? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi anak-anakku semuanya, bagaimana sih caranya membangun begitu ya? Itu caranya adalah mudah sekali. Seorang pemimpin itu kalau memberikan perintah harus memberikan contoh. Lakukan, gitu kan? Contoh, misalkan saya minta karena ini di pariwisata, kamu harus well grooming. Aturan dong. Gimana caranya anak buahmu respect? Bagaimana cara bawahanmu memberlakukan atau tunduk dengan aturan itu? Balik lagi dong ke pemimpinnya. Kamu menjalankan atau tidak? Kalau Anda menjalankan, gitu, memberikan aturan bahwa pariwisata di pelayanan kita harus well grooming. Kamu harus well grooming, contohkan. Jam masuk jam 07.00. Tidak boleh terlambat. Bagi yang terlambat, potong gaji. Kebijakan SDM, gitu kan? Contohi dulu, kalau kamu terlambat, kamu juga harus mau dipotong gajinya. Fair, adil. Ya, jadi dalam manajemen sumber daya manusia, ini harus ada yang namanya keadilan, contoh, dan yang paling penting adalah pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin ini nantinya yang akan membantu atau mengarahkan kita semuanya untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, tentu mencapai tujuan organisasi itu kan nggak mudah. Perlu manajemen strategik yang tepat, gitu ya, dari SDM,
dari nanti manajemen keuangannya, gitu kan, dari manajemen operasionalnya. Nah, tapi semua itu garis besarnya siapa sih yang melaksanakan? Human atau manusia. Ya, manusia itu divisinya apa? Human Resources Management atau manajemen sumber daya manusia. Pahami ya? Ada yang mau tanya lagi kah? Atau kita lanjut dulu? Lanjut dulu. Oke, ini adalah teori situasi dalam teori kepemimpinan. Situasi ini menyatakan seseorang menjadi pemimpin ketika berada dalam situasi tertentu, urgent, ya. Kadang itu kita akan menemui dalam suatu organisasi ditunjuk menjadi seorang leader atau pemimpin karena misalkan pergantian pemimpin yang lama atau pemimpin yang lama tidak mampu menjalankan tugasnya, sehingga kita tiba-tiba ditunjuk. Kira-kira kalau kita dalam posisi itu, apa yang harus kita lakukan? Menerima atau menolak? Menerima? Jika mampu. Kalau nggak mampu? Menolak. Kalau dilihat dari segi karir, menurut Anda, kalau Anda masuk di dalam organisasi tersebut, kamu terima atau enggak? Terima challenge-nya atau tolak challenge-nya? Terima dong. Siapa tahu itu sebagai jembatan atau tangga kamu untuk mencapai karirmu. Karena gini, kita akan mengetahui kemampuan atau skill orang lain itu kalau kita berikan jabatan, betul nggak? Kalau dia nggak kita berikan jabatan, dia nggak pernah kita berikan panggung, kita nggak akan ngerti kemampuannya. Setuju ya? Kita juga nggak akan pernah mengerti bagaimana caranya dia menyelesaikan atau menerima tugas. Bagaimana cara dia mendeliver pesan, kemudian menyampaikan kepada bawahannya, dia nggak akan pernah belajar itu. Ya, jadi kalau ada kesempatan, terima. Challenge yang baik diterima. Kalau kamu bisa menjalankan, berarti menjadi privilege-mu nanti. Next menjadi seorang leader. Ya, karena nggak ada betul-betul pemimpin yang tiba-tiba dia lahir jadi pemimpin. Ya, pemimpin itu harus terbentur dan terbentuk dengan matang. Oke, teman-temanku semuanya bisa dilihat. Nah, ini ada pendekatan kepemimpinan secara umum. Kita punya teori, triseed teori, ada behavior teori, dan ada contingency teori. Nah, teman-temanku semuanya, kalau kita bicara mengenai kepemimpinan, kira-kira seorang pemimpin itu yang harus dimiliki apa sih? Apa aja sih? Yang kelihatan aja, yang kelihatan di matamu gitu ya. Pernah magang tuh? Pernah magang ya? Pernah training ya? Pernah mengalami dipimpin toh? Pernah mengalami dipimpin ya? Gitu. Apa sih yang kamu harapkan dari seorang pemimpinmu itu? Tanggung jawab. Apa lagi? Adil. Apa lagi? Bisa ngasih contoh. Apa lagi yang kamu harapkan? Mendengarkan masukan dan dari beberapa sisi sebelum memberi keputusan. Oke, mau mendengarkan masukan bawahan sebelum dia mengambil keputusan. Pertanyaannya, ada nggak pemimpin yang nggak mau mendengarkan? Ada, banyak ya. Jadi makanya itu saya sampaikan, jadi pemimpin itu nggak gampang. Kadang seorang pemimpin merasa bahwa dia sudah berada di puncak atas, dia menutup telinga, menutup matanya. Yang dia lihat hanya target, ya, target dan orientasinya hanyalah pada profit atau keuntungan. Dia tidak pernah melihat bagaimana cara saya membentuk SDM ini supaya saya bisa mencapai profitnya. Kebanyakan seorang leader kalau dia sudah di atas, dia hanya melihat bahwa SDM itu tuh hanya saya peras, saya butuh, ketika saya butuh untuk mencapai. Kalau ini berhasil, yang menerima aplaus siapa? Saya. Tapi kalau gagal, siapa yang disalahkan? Anak buah. Nah, ini tidak baik. Ya. Jadi menjadi seorang pemimpin yang baik adalah satu, menerima masukan, memahami gitu ya posisinya, mampu mendeliver pesan dengan baik, mampu mendelegasikan kepemimpinannya, ya, dan juga melihat menganggap karyawan sebagai aset, bukan sebagai sapi perah gitu ya. Peras aja dong tenaganya misalkan.
toh dia saya gaji, no ya. Jadi kalau kita leader memandang karyawan ini sebagai aset, tentu kita tuh kalau punya aset gimana sih? Menjaga kan, memiliki kan, dirawat kan dengan baik kan. Kalau ada goresan gimana? Kita perbaiki. Kalau ada kerusakan gimana? Kita servis, kan gitu kan. Kalau sakit bagaimana? Kita kasih kepedulian, kita obati, ya kan? Jadi ini loh yang harus dimiliki seorang pemimpin. Nggak banyak seorang pemimpin yang bisa seperti itu, tapi kami harapkan ketika nanti teman-teman semua yang ada di sini, ini kan the next calon leader. Amin gitu ya. The next calon menjadi leader. Karena diploma 3 dan diploma 4 itu memang kamu disiapkan begitu ya untuk next menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin sekali lagi harus memiliki karakter yang baik, akhlak. Oh, ini akhlaknya nomor 1 ya. Karakter yang baik, ada akhlak. Kemudian ada apa lagi? Kepedulian, kemampuan mendengarkan, menerima masukan, dan kemampuan untuk mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan akurat. Jelas sampai di sini semua? Jelas. Oke, jelas. Oke teman-teman semuanya, ini yang saya harapkan dari pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia mengenai subbab kepemimpinan. Tentu CPL dan CPMK yang kami harapkan adalah teman-teman semuanya mampu menerima, mengerti arti kepemimpinan, mampu memahami tiap-tiap poin gaya kepemimpinan yang tepat, tentunya terkhusus pada bidang pariwisata. Kemudian capaian pembelajaran yang lain adalah membuat teman-teman semuanya gitu ya, memahami, mengerti, dan mampu mengimplementasikan di lapangan ketika teman-teman semuanya nanti lulus, baik itu diploma 3 dan diploma 4 ya, lulus untuk menjadi seorang leader. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya pada pertemuan kita pada sore hari ini saya cukupkan. Kita akan ketemu lagi nanti minggu depan ya, dengan mereview lagi materi yang hari ini kita sampaikan. Kemudian nanti minggu depan kita akan beralih ke materi yang selanjutnya di bab 10 dengan subbab motivasi kerja gitu ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Jaga kesehatan dengan baik. Di akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensi dan kehadirannya. Teman-teman semuanya bisa setelah ini pulang. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu.